Halo, selamat sore Creative People. Saat ini kita sedang ada di program ngobrol bersama si Prokrom di sore hari ini. Oke, akan saya sampaikan tema kita ngobrol hari ini adalah mengenai efektivitas komunikasi dalam pembelajaran online. Jadi mungkin di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman atau creative people di rumah, baik di beberapa agenda, sering melakukan pembelajaran secara online. Dan sepertinya ini hal baru bagi kita semua ketika kita harus belajar banyak hal yang biasanya harus bertatap muka, sampai akhirnya kita harus melalui pembelajaran ini secara online. Jadi nanti kita akan kedatangan salah satu tamu istimewa kita, yaitu Fungsional Humas Kemendikbud atau Kepala Subdirektorat Humas Kemendikbud, Ibu Neni Herlina. Mungkin sedang dalam proses bergabung bersama kita pada sore hari ini. Sedang saya coba hubungi Ibu Nis. Mungkin belum sempat bergabung. Nanti untuk creative people yang pengen mengajukan pertanyaan juga bisa langsung bergabung bersama kita ketika dalam masa atau dalam periode diskusi nanti bisa kita ajukan pertanyaan juga ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Ibu Neni. Ini saat ini memang belum bisa bergabung. Nanti akan kita coba lagi untuk menghubungi Bu Neni agar bisa segera bergabung dengan kita. Dan beberapa kesempatan pembelajaran online ini juga diterapkan di sekolahan, bahkan di pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Bahkan beberapa kesempatan kita juga pernah mungkin creative people di rumah rapat secara online atau bahkan kuliah secara online, atau banyak sekali aplikasi yang mendukung pembelajaran secara online pada kesempatan kali ini. Bahkan ketika masa pandemi kan kita harus mengurangi aktivitas tatap muka, sehingga kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, salah satu kiat atau triknya ketika pembelajaran jarak jauh tentu saja melalui online. Ini sepertinya Ibu Nis sudah bergabung. Kita akan untuk bisa bergabung dengan kita secara online. Bu Neni? Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Ibu Neni. Gimana kabarnya Ibu Neni? Alhamdulillah baik. Wah, lagi di jalan nih. Enggak. Oh iya. Ini kebetulan saya sedang posisinya berada di puncak, Bu. Ada agenda lain dan ternyata hujan deras sekali ini. Hujan deras di Siap. sini. Ayo dengan adanya teknologi jadi lebih mudah ya semua. Iya, betul, Bu. Jadi mohon maaf saya harus mohon maaf saya harus live dari dalam kendaraan karena hujannya sangat deras, saya nggak bisa pindah lokasi. Silakan. Ya, baik, saya ulang kembali. Selamat datang Ibu Neni Herlina dari Kepala Subdirektorat Humas Kemendikbud, Bu Neni Herlina. Sekarang itu mungkin dulu Kasubag informasi humas ya sekarang, karena nomenklatur udah berubah jadi fungsional saya sekarang. Oke, fungsional Humas Kemendikbud, mohon maaf Bu, karena saya belum update. Baik, Creative People, pada sore hari ini kita akan membawakan tema mengenai efektivitas komunikasi dalam pembelajaran online. Jadi saya tadi sempat memberi prolog sedikit Bu Neni bahwa dalam masa pandemi ini sepertinya pembelajaran online sedang gencar dan marak dilakukan ya Bu, bahwa ya mau nggak mau kita harus bersahabat dengan teknologi. Daripada beberapa kendala ketika bertemu bertatap muka, sepertinya kita sedang tidak bisa dilakukan porsi itu, sehingga kita harus melakukan pembelajaran baik mulai pembelajaran tingkat SD, tingkat SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Ya, bahkan untuk teman-teman kreatif people lain, bahkan ketika seminar pun sekarang udah ada webinar. Sudah ada banyak aplikasi.
Nah, ini mungkin kreatif people pengen sedikit informasi nih Bu, sharing Bu Neni. Bagaimana sih Bu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ketika merumuskan mengenai pembelajaran secara online ini, apakah ada cerita khusus ketika awal mula ini dimulai, Bu? Silahkan Ibu Neni mungkin bisa berbagi dulu kepada creative people di rumah. Baik, halo creative people, dan ini bagus ya. Mungkin juga kami dari kementerian juga perlu event-event seperti ini gitu ya, supaya bisa lebih share-nya itu lebih lebih gaungnya itu lebih besar, bahwa kita juga sebenarnya kementerian melakukan gitu. Di masa pandemi COVID-19 ini tentu semua bidang lah terkena dampaknya, tidak terkecuali Kementerian Pendidikan Kebudayaan, karena bidang pendidikan adalah bidang yang paling penting gitu, menjadi skala prioritas nasional. Maka tentu kita semua melakukan penyesuaian lah dengan adanya masa pandemi ini. Jadi bagaimana kita dengan segera membuat regulasi begitu, karena kementerian kan memang bertugas sebagai pembuat kebijakan, regulatornya ya. Kita melakukan regulasi, juga kita melakukan program-program, juga melakukan bantuan ya, karena saat ini kan kita semua tergantung pada jaringan ya. Dengan adanya pembelajaran daring ini, semua pasti perlu itu gitu, karena kita menggunakan teknologi, kita pakai web conference, pakai Zoom dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Ya, baik Bu Neni. Ketika program pembelajaran online ini mulai dilakukan, tentu pasti banyak gejolak atau istilahnya ya namanya kesulitan pasti ada beberapa kondisi. Nah, kalau mengenai perilaku pembelajaran online sendiri ini Bu, ketika perilaku yang biasanya kita bertatap muka, kemudian kita ubah menjadi online, apakah memang semua guru atau semua siswa atau bahkan orang tua murid ini sudah terbiasa Bu dengan proses ini? Lalu apa yang dilakukan sosialisasi Kemendikbud untuk bisa mensosialisasikan bahwa online ini mau nggak mau harus dilakukan dan begini cara yang baik, itu seperti apa Bu? Ya, jadi kita tuh sudah sebagai pembuat sebagai regulator gitu ya, kementerian sudah melakukan regulasi seperti membuat pedoman pembelajaran dalam jaringan gitu, tidak dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Kita sudah membuat pedoman-pedomannya, sehingga diharapkan semua pelaku pendidikan, terutama lembaga pendidikan, itu bisa ada standar lah. Saya kira itu, tapi mungkin tidak terlalu teknis ya, karena kan semua nanti bagaimana lembaga pendidikannya bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Kan juga nanti ada yang di perkotaan, kemudian ada yang di daerah terpencil, itu bisa menyesuaikan. Yang pasti program yang sekarang ini sedang dipush oleh kementerian adalah guru atau dosen penggerak ya. Karena biar bagaimanapun kan ada dua gitu ya, ada siswa, ada mahasiswa, kemudian ada dosen, ada guru. Jadi diharapkan, karena memang ini mungkin kalau biasa ya program ada ya, sistem pembelajaran dalam jaringan itu sudah ada sejak dulu, kita sudah lakukan. Tapi mungkin yang di level TK, SD, SMP, SMA ini masih asing begitu belajar. Kalau di perguruan tinggi, kebetulan saya di UPI sudah terbiasa ada membantu program pembelajaran jarak jauh ini, pembelajaran dalam jaringan. Mungkin yang level SD sampai SMA mungkin masih baru banget gitu. Jadi untuk itu kita membuat satu pedoman ya, ada pedoman pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana COVID-19 di Indonesia. Kita udah keluarkan itu. Kemudian nanti tinggal mungkin nanti kita evaluasi gitu pelaksanaannya seperti apa. Kebetulan hari ini tadi pukul 1 kita juga saya juga ikut rapat kerja dengan Komisi 10. Nah, itu digodok lah di sana. Jadi kita sebagai eksekutif diminta oleh DPR untuk membeberkan kira-kira sejauh mana nih pelaksanaan. Jadi ada evaluasi. Mudah-mudahan ya semakin kesini menunggu pandemi yang berakhir gitu ya, kita sudah mulai terbiasa lah anak-anak kita nih sama guru-guru kita ya, sama. Oke. Ini Bu Neni sendiri sedang work from home atau dari office nih Bu?
dari rumah. WFH. Ya, ini kan salah satu solusi ya Bu, ketika ternyata pembelajaran online ya memang harus dilakukan bahkan untuk sampai di level pekerjaan untuk profesional gitu. Nah, oke, dari pernyataan Beni, oke, kita sapa dulu kreatif people yang baru bergabung Bu. Sepertinya ada Bu Emilia yang baru bergabung dan juga Pak Sugiyarti dan kreatif people yang lain yang baru bergabung, silahkan menyimak. Saat ini kita sedang uh, berdiskusi, diskusi ringan mengenai efektivitas komunikasi dalam pembelajaran online. Nah, oke, Bu Neni, saya lanjut lagi bahwa tadi ternyata uh, pembelajaran online ini sudah dibahas sampai ke tahap DPR dan sebagainya, Ibu. Nah, yang pertanyaan saya ketika silabus pendidikan ini sudah ditetapkan sebelumnya pandemi, terus kemudian ada pembelajaran online yang tentu pasti akan ada yang berubah. Nah, ini apakah ada perubahan yang besar, Bu, dalam silabus pendidikan sendiri? Ya, tentu mungkin secara prinsip kalau kurikulum kan memang sudah ditentukan ya sejak awal ya. Kita pakai kurikulum yang ada, tetapi mungkin penyesuaian kali Mas, karena kita kan sekarang dari tatap muka gitu menjadi dalam jaring kan itu pasti paling tidak yang paling paling terganggu itu adalah masalah waktu ya, durasi belajar. Jadi timeline yang sudah kita tentukan selama 1 tahun begitu itu pasti akan berubah drastis, maka ada penyesuaian di sana. Saya kira itu semua satuan pendidikan itu juga mungkin melakukan beberapa perubahan gitu ya, seperti kemarin secara nasional juga di kementerian sudah tidak ada UN ya gitu ya, ujian nasional. Jadi itu mungkin banyak perubahan-perubahan yang memang kita lakukan. Saya kira itu mau tidak mau memang harus kita lakukan gitu, karena dari sisi waktu aja itu udah kelihatan betul gitu bahwa kita yang biasanya sekian jam selama 1 hari gitu kan jam belajar untuk level SMA itu jadi sangat terkurangi, dimana mungkin jadinya cuma mata pelajaran tertentu cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali begitu. Jadi itu merubah semua. Oke. Halo? Halo, Bu Dani, apakah bisa mendengar? Ini ada telepon masuk ya, jadi memang penyesuaian itu mutlak diperlukan ya, karena dari sisi waktu saja kita sudah drastis. Jadi ini harus ada kebijakan lah dari pihak kami, dari pihak kementerian dan juga satuan pendidikan untuk bisa menyesuaikan itu semua sehingga tujuan masih tetap tercapai gitu, walaupun dengan kondisi waktu yang jauh sekali berbeda dengan kondisi saat tatap muka. Saya kira itu, Mas. Oke, tapi untuk Kementerian Pendidikan sendiri ada sedikit untungnya, ternyata Pak Nadiem ini sudah lancar ya Bu, namanya teknologi online. Ya kan memang kita ini mungkin semesta kita dari awal sudah ada 4.0 ya, bahwa kita semua harus cerdas secara teknologi. Kemudian alhamdulillah kita sudah memasuki era itu, dan akhirnya ada pandemi dan memang jadi dipakai banget gitu. Jadi teknologi ini menjadi terpakai gitu, dan masyarakat juga, seluruh elemen masyarakat juga jadi mau tidak mau harus menyesuaikan. Saya kira udah pas. Nah, tapi bagaimana Bu untuk cara komunikasi sendiri atau cara penanganan untuk teman-teman yang berada di daerah pinggiran Bu, mungkin sinyalnya infrastruktur untuk internet itu belum terlalu mumpuni gitu. Ya, ini kan untuk infrastruktur tentu ini membutuhkan anggaran yang banyak ya. Jadi beberapa waktu lalu Pak Menteri sudah mengumumkan bahwa kita sekitar kurang lebih 9 triliun ya, 8 atau 9 triliun untuk membantu hal itu. Jadi kita maunya mungkin infrastrukturnya
ada jaringan di setiap daerah terpencil gitu ya maunya gitu seperti itu. Kemudian dari secara kuota gitu kita menyiapkan kuotanya. Saya kira itu sudah segera dilakukan oleh kami. Dan untuk pendidikan tinggi sendiri kami di Dikti sudah melakukan beberapa kerjasama Mas dengan provider Telkomsel, kemudian ada Excel. Hari ini kita rapat dengan Tri ya, M3 ya, dengan Tri, kemudian apalagi nih yang udah yang Indosat juga sudah kita lakukan kerjasama itu. Jadi kita ingin para provider juga menyingsingkan lengannya untuk membuat satu paket-paket yang murah ya untuk belajar. Kalau Telkom sendiri sudah ada paket itu, sudah dilaksanakan. Oke Bu, kemudian saya ingin menyampaikan pertanyaan publik. Sebenarnya ini teman-teman saya ini banyak bertanya ketika dia yang menjadi orang tua, bahwa ternyata pembelajaran online ini justru membuat orang tua yang kewalahan untuk juga turut mengajar anaknya di rumah. Bahkan ada yang orang tuanya yang justru mengerjakan tugasnya. Nah, Ibu Neni sendiri ada tips atau ini nggak Bu, bisa membantu orang tua baru atau orang tua yang terkaget ketika pembelajaran online ini ternyata membuat mereka lebih repot dari sebelumnya, bahwa sebelumnya kan dipasrahkan di sekolah. Dan sekarang orang tua merangkap jadi guru. Betul. Jadi kalau saya sih mengambil hikmah dari setiap kejadian ya. Jadi memang perubahan perilaku ini juga tidak hanya terdampak kepada siswa dan guru, tetapi juga kita sebagai keluarga juga terlibat di sana. Jadi justru saya sih sebenarnya akan semakin baik begitu ya, karena keterlibatan keluarga juga diperlukan di sini. Tapi mungkin ada yang belum biasa gitu, apalagi kalau saya juga kan mungkin pekerja ya, jadi sibuk. Jadi kadang kita juga di WA sama gurunya gitu kan, Bu ini kok anaknya belum absen atau belum join di classroom gitu dan lain sebagainya. Saya kira itu diambil positif saja, bahwa memang sebenarnya belajar itu juga bukan tugasnya sekolah gitu, tapi juga tugasnya kita keluarga di rumah gitu. Jadi memang kita saat ini memang orang tua dengan kondisi itu diperlihatkan bahwa ini loh, bahwa kita juga ternyata harus terlibat juga di dalam proses pembelajaran itu gitu. Jadi kalau saya tipsnya ya saya kira kalau semua orang tua classroom atau enggak dan lain sebagainya. Saya kira itu tipsnya ya, tentu sabar aja lah para orang tua begitu ya. Betul Bu. Jadi memang kita harus hadapi bersama-sama gitu kondisi ini, nggak coba kita sama anak kita aja, sama mungkin para guru atau dosen gitu. Tapi juga kita juga memang terdampak semuanya gitu. Sabar aja. Mungkin ada hikmahnya banyak lah di akhirnya nanti. Nah, kemudian ini Bu, kalau untuk sampai detik ini, kita kan belum tahu nih pandemi apakah akan segera berakhir atau enggak. Nah, cuman sudah ada evaluasi nggak Bu mengenai pembelajaran daring ini? Apakah nantinya akan tetap pembelajaran daring, tapi dengan disesuaikan silabus yang ada, atau sudah ada evaluasi sampai tahap seperti apa Bu sampai detik ini? Jadi kalau di kami di perguruan tinggi kita sudah melakukan survei ya, sudah melakukan survei. Jadi ini kan kalau di kementerian ini kan besar ya Mas ya. Jadi ada namanya Dirjen Dikdasmen, ada namanya Dirjen Dikti gitu. Kalau Dikti kita sudah melakukan survei gitu ya. Item-itemnya kita melihat bagaimana kesiapan mahasiswa mengikuti kelas daring gitu ya. Ada juga kita sudah ada hasilnya, misalkan yang sangat siap itu cuma 27% gitu. Kita ada ini ada hasilnya. Kita semua tentu saja melakukan ini dengan ilmiah ya, dengan satu intinya kita membuat program kemudian laksanakan dan kita mengevaluasi. Untuk apa? Evaluasi supaya akan semakin lebih baik gitu. Ini kan juga di kementerian juga sudah
sudah memprediksikan kemungkinan itu sampai Desember kan ya pandemi. Oke. Jadi kemarin tadi saya sampaikan Pak Menteri juga mengatakan bahwa kemungkinan akan ada match gitu ya. Nanti setelah setelah pandemi itu berakhir kemungkinan masih akan tetap dipakai gitu daring itu mungkin untuk bidang-bidang studi tertentu barangkali. Jadi itu sepertinya memang ini menguntungkan ada satu sisi yang memang cukup efektif dengan melakukan daring ini. Jadi nanti akan ada mix gitu antara tatap muka dengan daring. Tapi mungkin ini pasnya sih untuk kampus ya, gitu. Betul. Tapi mungkin kalau untuk level SD sampai SMA itu perlu kajian khusus gitu saya kira dengan metode. Nah, kemudian ini juga Bu Neni, ketika ternyata ada beberapa survei atau ada dua hal yang melihat sisi positif dari pembelajaran online itu ternyata pasti ada kan. Kita belum tahu kan apakah ini memang keadaan tapi yang membuat kita harus berinovasi kan. Tapi ternyata ada titik positifnya dan ada hal baiknya. Apakah Kemendikbud nanti ke depannya ini akan membuat salah satu aturan atau cara baru untuk pembelajaran online ini untuk ada bakunya, Bu Neni? Sampai saat ini sih belum ada istilahnya kebijakan ya tentang itu. Tapi kita masih mengkaji lah begitu, masih mengkaji. Tentu ini menjadi porsinya Balitbang sebagai unit yang memang bertanggung jawab untuk itu. Apakah nanti itu layak atau tidak begitu. Tapi saya kira kementerian juga tidak diam ya bahwa tentu masalah-masalah yang sepanjang pandemi ini terjadi tentu itu menjadi masukan buat kita, menjadi catatan, dan mungkin juga saya berkeyakinan bahwa apapun yang nanti dibuat gitu ya itu pasti tentu berdasarkan kajian gitu. Jadi tidak akan merugikan masyarakat lah begitu. Jadi sampai saat ini masih belum ada kepastian, cuma barangkali hanya ini saja bahwa kita dipastikan daring itu sampai Desember dulu lagi. Desember. Di satu sisi kan perguruan tinggi sudah membuat vaksin, sudah ada informasi positif ya, kabar-kabar yang memang yang bertugas untuk menyelesaikan krisis pandemi ini juga sudah setahap mengalami peningkatan, seperti misalkan sudah ditemukannya vaksin dan sedang diuji coba. Kita berdoa saja mudah-mudahan segala usaha dari pemerintah juga support oleh masyarakat begitu, sehingga kita bisa bersama-sama, karena ini kan juga tugas kita bersama. Saya kira itu, Mas. Terus kemudian ini Bu, saya kebetulan menemukan fakta sendiri ketika saya berkunjung ke daerah. Kebetulan kan saya juga jurnalis, jadi sempat ke daerah itu ternyata di daerah itu beberapa sekolah pembelajaran online ini tidak bisa jalan. Karena orang tuanya punya handphone, tapi kan bukan kapasitas handphone yang untuk memungkinkan untuk online. Ya, seperti itu. Pada akhirnya guru ini hanya mendatangi rumah-rumah siswa. Iya, betul. Saya juga baca itu beritanya. Iya. Nah, saya pernah baca juga itu. Ada guru yang akhirnya. Iya. Iya, jadi kalau dari kementerian sih mencoba membuat solusi gitu ya. Pertama yang tentu yang diharapkan ini guru ya sebagai penggerak di sekolah, bagaimana dia bisa dengan sabar bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti yang tadi disebutkan gitu, bahwa di dalam satu daerah sama sekali daring itu tidak berjalan karena memang itu adanya fasilitas yang minim ya, adanya itu handphone yang orang tua yang nggak kompatibel gitu ya. Nah itu kami tadi juga di rapat DPR juga disampaikan bahwa contoh-contoh seperti itu ini bagaimana Pak Menteri begitu. Jadi kita mencoba membantu guru dengan memberikan fasilitas gitu ya, fasilitas tidak hanya fasilitas jaringan gitu ya, kuota, tapi juga ada kesejahteraannya juga Mas. Jadi biar semangat lah. Pertama nanti guru-guru penggerak ini kan sekarang sudah ada pengumuman ya akan diterjunkan guru-guru penggerak ini. Saya kira itu juga untuk mengantisipasi masa pandemi ini, sehingga
ini kan guru yang spesial lah gitu. Dia yang tidak hanya dia juga mampu mentransfer knowledge, tetapi juga dia mampu menyelesaikan situasi di mana dia ditempatkan. Saya kira itu kita berharap banyak pada guru penggerak ini. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ditugaskan sebagai guru penggerak lebih cepat tanggap lah gitu Mas, sehingga anak-anak kita terutama yang di daerah-daerah terpencil itu bisa tetap belajar gitu. Sampai kami kalau di pendidikan tinggi sampai punya jargon, jangan sampai mahasiswa ini tidak kuliah gitu dengan adanya pandemi ini. Jadi kita mengeluarkan kebijakan kepada para rektor, ada subsidi lah begitu, ada subsidi kepada orang-orang yang anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak mampu membeli kuota itu diberikan keringanan uang kuliahnya, kemudian banyak hal lagi dibantu juga untuk kuotanya begitu. Itu yang kita keluarkan dari Dikti terutama ya untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau saya sih mengambil hikmah bahwa kita lebih sense of social itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi kita aware terhadap sebagian dari bangsa kita yang memang masih membutuhkan pertolongan gitu. Jadi kita melakukan bantuan lah, kita membantu, kita ada subsidi silang dan lain sebagainya itu, sampai ada juga surat edaran kita itu meminta kepada mahasiswa yang mampu membantu teman-temannya mahasiswa yang tidak mampu begitu, kita sampai mengeluarkan edaran seperti itu. Jadi rasa setia kawanan kita itu diketuk, tidak hanya juga, tapi masyarakat juga harus aware juga gitu masalah itu, masyarakat yang mampu membantu yang tidak mampu. Saya kira itu. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, respon Pak Nadiem sendiri ketika menghadapi permasalahan ini seperti apa sih Bu? Mungkin kan ini bukan hal yang dipikirkan pertama kali ya ketika menjabat atau dia diberi amanat untuk menjadi Menteri Pendidikan. Pasti saya yakin ini bukan hal yang pertama Pak Nadiem pikir untuk mengadakan pembelajaran online, karena yang namanya pandemi ini kan di luar prediksi semua orang, bahkan seluruh dunia. Nah, kalau boleh tahu kan mungkin Bu Nani bisa cerita santainya atau cerita sederhananya bagaimana sih Bu respon Pak Nadiem ketika itu kepada teman-teman kementerian sendiri langsung seperti itu pas pertama sudah mulai diberlakukannya lockdown lokal gitu ya di Kemdikbud itu memang pada kalau tidak salah Selasa itu langsung Pak Menteri langsung menginformasikan kepada kita seluruh jajaran di kementerian supaya bekerja dari rumah. Itu pertama kebijakannya. Nah, kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu diarahkan untuk melakukan pembelajaran dalam jaringan ya setelah kita. Kemudian setelah itu ada masalah kan, jadi gini kebijakan, kemudian ada di lapangan ada banyak masalah, kita melakukan koordinasi lagi, kemudian maka kita keluarkan. Setelah itu kita minta Pak Menteri meminta kepada seluruh unit yang ada di kementerian itu untuk menyisihkan budgetnya. Jadi kita merubah anggaran kita untuk sekian persen itu untuk khusus untuk pandemi gitu. Pandemi ini bisa untuk pembelajaran. Tentu saja kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai fungsinya tentu untuk pembelajaran ya gitu. Bisa berupa fasilitas internet, kemudian juga mungkin metode pembelajarannya juga dirubah gitu ya. Itu akhirnya yang selanjutnya itu. Jadi kita semua unit utama kita menyisihkan, memotong anggarannya itu untuk pandemi ini, untuk pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, kemudian setelah itu ya sudah rapat dengan DPR, kita mulai bikin pedoman kayak seperti itu ya, bikin pedoman untuk belajar dalam jaringan. Nah, tentu saja respon masyarakat juga ada yang banyak masalah lah gitu ya. Tentu itu tetap kita coba layani begitu ya, sebisa mungkin kita sebagai kementerian mencoba menginventarisir masalah-masalah itu, sehingga kita juga melakukan koordinasi dengan legislatif gitu, gimana caranya coba secara teknis sampai teknis kita bicarakan begitu bagaimana menyiasati itu. Nah, mungkin untuk pendidikan tinggi sendiri dari unit saya di Dikti melakukan
beberapa langkah pelaksanaan gitu. Yang pertama, menyediakan platform pembelajaran daring untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mengakses sumber pembelajarannya dari perguruan tinggi lain. Jadi ada yang namanya SPADA yang tadi saya bilang. Jadi kita membuat platform pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, kita ada beberapa perguruan tinggi kan nggak semuanya nih Betul. resource punya gitu ya, yang memiliki keterbatasan online resource. Kemudian kita Dikti menyediakan satu laman, yaitu kuliah daring kemdikbud.go.id. Jadi platform ini kerjasama dari Google, kerjasama sama Google kita membuat website ini untuk implementasi pembelajaran daring. Jadi bisa nanti dicatat https kuliahdaring.kemdikbud.go.id. Nah, itu. Kemudian yang ketiga kita, yaitu tadi yang saya katakan, kita bekerja sama dengan provider telekomunikasi untuk menyediakan akses internet gratis atau berbiaya murah bagi dosen dan mahasiswa. Lalu yang keempat, Dikti melakukan pelatihan ya dan peningkatan kapasitas bagi dosennya untuk meningkatkan kemampuannya dalam menciptakan materi atau konten pembelajaran. Pasti beda dong ya tatap muka dengan daring. Jadi perlu medianya perlu lebih menarik begitu. Saya kira itu sudah kita lakukan, melakukan pelatihan kepada dosen-dosen untuk membuat media pembelajaran yang memang cocok, yang sesuai dengan daring. Lalu yang kelima, kita membuka kesempatan untuk penyelenggaraan program pengakuan kredit antar universitas melalui pembelajaran daring. Jadi sekarang itu ini sejalan dengan program kampus merdekanya Pak Menteri gitu ya, bahwa kita menyelenggarakan program pengakuan kredit. Jadi udah kolaborasi antara perguruan tinggi mungkin ITB dengan di daerah, misalkan dengan Unipa, Universitas Papua. Jadi bisa saling berkolaborasi. Jadi ada namanya program pengakuan kredit. Jadi antara universitas ini kita mudahkan juga. Semoga nanti juga mahasiswanya juga dia bisa belajar ngambil kredit di ITB gitu. Jadi tetap kualitas lulusannya juga tetap terjamin. Dan yang keenam, pemanfaatan MOOCs internasional. Jadi secara internasional kita punya semacam sistem gitu ya. Itu sebentar saya. Jadi kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk mendapatkan sumber pembelajaran bermutu dari instansi internasional melalui Massive Open Online Course. Jadi kita siapkan itu namanya MOOCs ya, disingkat MOOCs. Jadi kita siapkan sumber pembelajaran dari lembaga sampai tingkat internasional kita siapkan. Saya kira ini bisa membantu untuk bisa mungkin hikmahnya, jadi dia bisa mendapatkan sumber ilmu dari perguruan tinggi top dunia gitu. Jadi kan semakin berkembang gitu ilmu yang dia dapat. Kita itu bekerja sama dengan Cisco, dengan Huawei. Saya kira itu kalau Dikti secara spesifik membuat langkah-langkah untuk masa pandemi ini. Saya kira itu, Mas. Baik. Buat kreatif people yang sedang menyaksikan diskusi ngobrol bersama si Prokom ini, untuk interaktif kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar kepada Bu Neni, mungkin bagaimana mengenai efektivitas pembelajaran online ini atau sharing pengalaman aja. Silahkan bisa langsung bertanya di kolom komentar kepada kami yang sedang diskusi ini. Baik, Bu Neni, sembari mungkin menunggu kreatif people yang sedang mengetik atau mempersiapkan pertanyaan, saya ingin tanya efektivitas sendiri, Bu. Kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri, khususnya Dikti atau mungkin Dikti kan perguruan tinggi ya. Kalau untuk yang SD, SMP, SMA sendiri, bagaimana Kementerian ini mengkontrol sekolah, Bu? Apakah mereka sudah melakukan proses pendidikan online-nya ini dengan baik dan benar? Ya, jadi mungkin kalau di kami di kementerian itu kan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Mas ya. Jadi karena saat ini secara teknis penanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan pendidikan itu kan ada di tingkat provinsi sama kabupaten atau kota ya. Jadi mungkin kalau secara teknis untuk SMA mungkin Pemprov ya. Pemprov yang melakukan semacam monitoring lah, atau mungkin evaluasi, atau juga mungkin melihat perkembangan kira-kira apakah perlu ditingkatkan atau tidak gitu. Tapi mungkin kalau dari kementerian secara general saja membuat seperti regulasi, membuat pedoman dan lain sebagainya, pelaksanaannya itu diserahkan kepada
Pemprov untuk SMA dan untuk Pemkot atau kabupaten itu untuk level SMP ke bawah. Jadi ini kan juga kita juga birokrasi ya. Jadi apa kalau semuanya ditekel sama kementerian atau riweh kali ya ngerjain yang teknis. Tapi mungkin nanti akan secara apa reguler mungkin ada evaluasi. Kita mungkin mengundang para kepala dinas begitu dari kementerian untuk apa melakukan evaluasi. Saya kira secara teknis kalau kementerian kan tidak sampai sana, Mas. Jadi mungkin itu lebih ke Pemprov, dinas Pemprov sama dinas kabupaten kota ya, yang lebih tahu detailnya. Gitu. Baik, kemudian ini ada pertanyaan tapi langsung dititipkan kepada saya nih, Bu Neni. Malu atau gimana? Jadi ada pertanyaan dari teman saya ini, bahwa anak-anak itu kalau SD atau SMP kan mereka sekolah itu bukan hanya belajar dari guru atau hanya belajar akademis ataupun istilahnya belajar yang non teori lah. Anak-anak juga butuh belajar untuk berkompetisi antar teman, organisasi dan sebagainya. Nah, ini kalau dari Kementerian Pendidikan sendiri, adakah himbauan atau kiat-kiat yang diberikan kepada sekolah untuk agar selain secara online, anak-anak ini juga bisa tetap belajar bersosialisasi, berkompetisi, dan interaksi kepada teman sebayanya, seperti itu, Bu? Jadi, sebenarnya gini, ini skala prioritas ya, Mas ya. Iya. Jadi ini kan tidak semua daerah-daerah yang terdampak COVID ini ya. Ada yang zona merah gitu, ada yang zona hijau gitu, ada yang zona kuning gitu ya. Kementerian kan sudah menyampaikan himbauan bahwa dibolehkan gitu ya bagi satuan pendidikan yang memang dia tuh aman, daerahnya itu aman gitu. Jadi memang tetap itu tetap kita juga apalagi anak-anak ya yang masih SD itu pasti udah bosan banget gitu, udah bete banget di rumah gitu, dikurung, karena kan memang salah satu kita juga sebagai makhluk sosial pasti ada insting untuk ingin bersosialisasi gitu. Saya kira itu tetap kita sahkan kepada satuan pendidikan, tetapi dengan itu tadi protokol kesehatannya harus diutamakan. Jadi itu sih silahkan saja selagi memang itu aman, selagi itu memang semuanya memungkinkan gitu. Untuk daerah-daerah tertentu saya kira kan udah sebagian juga melakukan tatap muka. Kayak mungkin di sekolahnya anak saya karena dia boarding ya, ada program misalnya one day one week misalkan. Jadi satu kali dia datang ke asramanya untuk ya mungkin bersosialisasi dan lain sebagainya sambil belajar gitu. Jadi tapi itu juga diserahkan kepada orang tuanya gitu. Jadi jangan sampai sekolah melakukan kebijakan tetapi tidak sowan dulu sama orang tua gitu. Jadi ya dikumpulkanlah komitenya, diminta pendapatnya bagaimana nih gitu kan. Karena juga banyak orang tua juga yang menginginkan hadir langsung ke sekolah gitu. Tapi saya kira satuan pendidikan yang dalam hal ini di sekolah itu harus bijak juga gitu. Jadi kalau memang memungkinkan ya itu dilakukan saja. Kalau di kantor kami mungkin itu 50% boleh hadir tapi pakai shift misalkan. Jadi satu orang karyawan itu bisa seminggu mungkin 3 kali hadir ke kantor seperti itu. Dan kita juga sudah melakukan rapat misalkan, tapi mungkin dibatasi hanya boleh maksimal tuh 20 misalkan. Sisanya kita pakai meeting virtual kayak gitu virtual. Mas. Jadi itu dibutuhkan kecerdasan adalah memilih sehingga kita bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Misalkan dalam hal ini bisa anak-anak itu juga bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan yang utama. Saya kira itu bijak ya seperti itu. Jadi lalu ada pertanyaan lagi Bu. Lalu gimana tuh untuk pembelajaran yang pelajarannya itu banyak prakteknya, misalnya kayak ada fisika, dan sebagainya, itu kan ada praktek dia. Online seperti apa? Iya, jadi memang ada beberapa bidang studi gitu ya, atau kalau di perguruan tinggi itu kan sekarang sudah new normal beberapa mulai membuka
tatap muka begitu ya, terutama yang itu tadi bidang-bidang studi yang membutuhkan praktek di lab, misalkan dia kimia gitu, fisika, kedokteran apalagi ya itu itu mulai dilaksanakan, tetapi dengan protokol kesehatan itu tadi gitu. Jadi itu sudah jalan. Tapi kalau mungkin kalau di di satuan pendidikan SMA ke bawah saya kurang tahu ya. Apakah itu memang itu kan kebijakan dari Pemprov sendiri ya, apakah itu memang dilaksanakan. Kalau DKI kebetulan suami saya di DKI ya, jadi itu memang masih belum boleh gitu, belum boleh karena memang zonanya itu masih zona merah gitu. Jadi saya kira apapun persoalannya kita tetap harus membuat skala prioritas. Kalau saat ini kesehatan itu yang paling prioritas, saya kira itu dijadikan nomor yang pertama lah gitu. Jadi jangan sampai hanya karena persoalan BT segala macam. Sebenarnya banyak sih, kalau kreatif kan sekarang media pembelajaran udah banyak gitu ya. Kayak misalkan platform pembelajaran juga udah sudah komunikatif gitu ya, sudah sangat beragam gitu. Ada ruang guru, ada kemudian juga sudah di TVR itu ada dari jam sekian dan jam sekian itu ada pembelajaran online di TVRI, sudah ada. Jadi anak-anak tinggal memilih lah bagaimana orang tua ini bisa mengarahkan ke sana. Jadi silakan. Yang pasti yang paling utama adalah kesehatan. Saya kira itu. Oke. Baik Bu, ini ada beberapa pertanyaan juga lagi nih. Kalau untuk pembelajaran online yang di luar wajib belajar, misalnya kayak kursus, kemudian yang ada di luar itu, apakah nantinya akan ada sertifikasi atau tata cara baru Bu dari Kementerian Pendidikan ini untuk memberi standarisasi untuk kursus ini bisa layak untuk menyelenggarakan online gitu? Iya. Jadi menarik juga ini Mas. Jadi sekarang ini ternyata di beberapa daerah tertentu juga kan ada juga tuh orang-orang yang putus sekolah gitu ya, orang-orang yang memang tidak melanjutkan. Nah itu ada direktorat, namanya direktorat khusus. Jadi memang dengan komunitasnya begitu. Jadi kemarin bahkan kami sudah mendengar bahwa ada semacam hibah lah gitu ya untuk komunitas-komunitas kursus ini, ada dari pemerintah, ada anggarannya. Jadi ada beberapa organisasi atau beberapa organisasi yang itu apply untuk mendapatkan bantuan itu dan sehingga kemudian menyalurkannya ke masyarakat. Jadi itu sudah ada bantuan untuk itu. Jadi kita kan tidak juga yang formal, tapi yang informal juga malah saya kira komunitasnya malah lebih banyak ya, yang di kursus dan lain sebagainya. Itu kita suntik juga dengan bantuan-bantuan Mas, sudah kita lakukan melalui direktorat kursus. Jadi kalau dulu kan ada PKBM namanya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi itu kita bangkitkan lagi gitu. Jadi dibukalah untuk mengantisipasi juga yang nggak lanjut sekolah, itu tetap kita kasih pendidikan yang kursus lah. Itu kan yang biasanya PKBM itu yang mengeluarkan paket CB yang kayak gitu Mas. Ya. Yang pendidikan formal itu tetap juga itu jadi untuk diketahui teman-teman creative people bahwa ini kan Kementerian Pendidikan ini kan banyak banget gitu ya, banyak banget unitnya gitu kan, jadi semua secara serentak melakukan tugas masing-masing gitu. Kalau yang di direktorat khusus menyelenggarakan itu juga gitu ya, membuat program-program untuk masa pandemi ini, kemudian kita yang di Dikti juga bikin, kemudian yang Dikdasmen juga bikin, kemudian juga ada namanya Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan juga melakukan program-program yang memang mempercepat supaya pembelajaran ini dapat diselamatkan lah gitu. Oke. Semua unsur. Ya, Bu Neni, ini ada pertanyaan terakhir juga, bahwa apa sih sebenarnya harapan dari Bu Neni atau Kementerian Pendidikan sendiri ketika pembelajaran online ini mau tidak mau harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama sampai akhir Desember ya. Ini apa harapan dan juga pesan dari Bu Neni selaku perwakilan dari Kementerian Pendidikan ini kepada masyarakat agar tetap bisa menjalankan tapi dengan cara yang baik dan benar? Iya,
Jadi apa? Yang pertama tentu kita semuanya berdoa ya, semua masyarakat Indonesia berdoa supaya pandemi ini bisa segera berakhir begitu. Lalu selama masa pandemi ini tentu kita sekuat tenaga di kementerian melakukan program-program gitu, melakukan regulasi, melakukan bantuan berupa finansial, berupa materi itu untuk masyarakat semua, karena kan memang juga adanya kita adalah untuk melayani masyarakat itu supaya ini bisa merata gitu bantuan ini. Kemudian juga dari sisi pembelajaran kita berharap adanya metode belajar daring ini bisa menjadi satu alternatif yang baik begitu untuk bisa mentransfer knowledge gitu ya ke siswa. Untuk itu maka saya himbau kepada guru-guru ya supaya dia itu kan namanya guru kan digugu dan ditiru gitu. Jadi pada saat pelaksanaan online itu mempersiapkan segala sesuatunya, karena kan dalam prinsip komunikasi itu perlu memperhatikan sumber pesannya apa, kemudian medianya dan penerimanya seperti apa. Jadi teori-teori ini supaya dilakukan juga oleh guru kita gitu, bahwa sehingga pada saat melakukan pembelajaran daring siswa ini nggak bosan gitu, karena ini persoalan yang paling banyak itu karena siswa kita kan belum terbiasa gitu Mas. Jadi kadang-kadang juga nggak efektif waktu 1 jam itu. Jadi ada yang mungkin belum gabung apa dan sebagainya. Nah, itu perlu ekstra, menjadi guru tuh ekstra disiplin, kemudian juga menyiapkan materi pembelajaran itu dengan menarik. Lalu kepada orang tua ini memang saat ini memang yang paling besar itu adalah orang tua ya, karena anak ini kan di rumah gitu. Jadi orang tua melakukan kontrol gitu ya, mencek anak-anaknya apakah sudah betul, kemudian melakukan komunikasi dengan guru, dengan sekolah. Jadi terjadi komunikasi yang efektif terjadi antara anak kita orang tua dengan sekolah, dengan wali kelas, dengan guru-gurunya. Semua harus melakukan komunikasi sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai dengan baik. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi creative people gitu ya, bahwa ini saatnya nggak diem gitu. Kalau dibilang sama itu harus ada perubahan lah gitu, agent of change ya. Kita semua menjadi agent of change untuk menghasilkan sumber daya Indonesia ke depan itu tetap baik gitu, tetap bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neni sudah bergabung dengan kami di diskusi ngobrol di Siprocom Live kali ini. Baik teman-teman Creative People, terima kasih sudah menyimak obrolan Siprocom pada sore ini tentang mengenai efektivitas pembelajaran online yang diisi langsung oleh fungsional Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh Bu Neni. Dan semoga ilmu yang di-sharing Bu Neni pada sore hari ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi creative people untuk terus berkarya di masa pandemi ini. Dan kita juga berharap tentunya pandemi segera berlangsung dan kita bertatap langsung, bertatap muka, tidak hanya melalui virtual saja. Dan apapun itu kita harus selalu optimis dalam menjalani keseharian kita, dan juga harus optimis untuk bangsa dan negara ini harus tetap sehat dan perekonomian semoga semakin membaik. Baik, terima kasih Bu Neni dan Creative People. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di acara ngobrol bersama Siprocom di pertemuan selanjutnya. Dadah. Semangat. Terima kasih Bu Neni. Semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.